Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farjal Ajalani, kelas 3 dengan NIM 2215-24012. Dalam video ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah PPLBO mengenai saga pattern. Kita masuk ke poin yang pertama, merupakan saga koreografi pattern. Di sini terdapat gambaran terkait monolithic e-commerce application. Apa itu? Pada sistem monolitik, setiap service mengambil dalam database yang sama. Di sini terdapat order service dan juga payment service mengambil pada database yang sama. Sehingga jika menggunakan sistem ini, untuk pengembangannya tidak dapat mencakup luas. Karena eh, pada setiap servisnya tergantung pada database yang sama. Oke, dalam gambaran ini terdapat gambaran mengenai microservice yang dimana dalam microservice setiap service memiliki database-nya tersendiri. Jadi order service memiliki database-nya tersendiri, dan juga payment service memiliki database-nya tersendiri. Oke. Selanjutnya mengenai koreografinya seperti apa. Di sini kita lihat order service dan payment service memiliki database-nya tersendiri. Apa yang menghubungkannya? Yang menghubungkannya adalah event. Event di sini kita menggunakan Kafka. Dalam gambar ini kita bisa lihat di tengah ini terdapat order event dan juga payment event, yang dimana user order menerima permintaan dari user, lalu diproses oleh order event, kirim ke payment service, lalu setelah itu jika sesuai atau dengan kondisi apapun, mengembalikan kembali ke order service dengan payment event. Bagaimana gambarannya? Kita bisa lihat di sini. Order service menerima permintaan dari user, lalu diproses dengan order event. Terdapat user ID, produk ID, dan juga price. Terima, lalu diterima oleh payment service. Nah, dalam payment service, jika hasilnya, kita lihat dari database-nya payment service, terdapat user meminta permintaan, memiliki permintaan dengan user 101, produk ID 3923 dan price 3000. Jika hasilnya sesuai, maka payment tersebut memiliki status sukses. Namun jika tidak, maka akan memiliki status fail. Berikut merupakan software yang dibutuhkan atau yang diperlukan dalam sistem yang dijelaskan tadi, yaitu merupakan Kafka dengan include keeper, lalu juga offset explorer. Offset explorer itu melihat event-event apa saja, apakah sudah sesuai saat dijalankan, lalu ada juga Postman sebagai software pengujian. Kita masuk kepada kodenya. Baik, di sini ada order controller, ada order service, order status publisher, payment consumer, dan juga payment service. Kita mulai dari awal. User, permintaan user tadi diterima oleh order controller, sehingga controller tersebut melakukan create order, lalu masuk ke order service, yang dimana order service ini
akan memberikan pesan order berhasil dibuat. Lalu setelah itu ada order status publisher, yang dimana order status publisher ini mengirimkan event ke Kafka. Kafka. Ini Kafka-nya sudah berjalan ya kondisinya. Nah, selanjutnya seperti yang tadi digambarkan, dalam payment service ini menerima dari order event lalu dari payment service ini mengirim ke payment event dan diterima kembali oleh order service. Sekarang kita coba untuk pengetesannya. Kita lihat dari user balance, kita coba dengan user 101. Produk ID kita biarkan, dan juga untuk mau dari hasilnya 3.500 kita coba kurangi 500. Kita coba set. Nah, terdapat status oke. Sekarang kita coba untuk price-nya sudah berkurang. Lalu kita coba lihat purchase order. Bahwa order sudah dibuat dengan payment complete. Oke, baik, dalam desain pattern selanjutnya terdapat CQRS atau Command and Query Responsibility Segregation. Dalam CQRS ini terdapat dua hal penting, yaitu read dan juga write, yang dimana dalam read dan write itu terdapat database tersendiri dan juga disinkronisasi dengan Kafka. Kenapa hal ini dilakukan? Jika mengacu dalam gambaran aplikasi e-commerce, setiap user memiliki, taruh deh, jika dalam 100%, 70% user hanya melihat-lihat dan juga 30% lanjut check out untuk membeli. Nah, proses ini tidak akan mengganggu dengan adanya CQRS ini, tidak mengganggu proses yang dijalani oleh user. Apakah user hanya melihat-lihat atau user check out? Karena dalam CQRS ini diproses di database yang berbeda dan hanya disinkronisasikan oleh Kafka. Oke. Jadi sistem berjalan tanpa terganggu karena case lain seperti itu. Baik read maupun write karena memiliki database tersendiri sehingga tidak terganggu oleh proses-proses lain seperti itu. Dan untuk komen itu untuk menulis, dan kode product query untuk membaca seperti itu. Di sini product domain membuat produk, lalu dalam product comment service membuat produk tersebut. Namun dalam product query controller
dalam produk query controller ini mengambil fetch all product. Sekarang kita coba untuk melakukan pengetesan. Oke. Dalam produk komen, akan menulis dan di sini create product tipe user satu relative price samakan. Kita coba lakukan send. Terdapat pesan oke, lalu kita coba refresh. Nah, masuk. Namun sayang sekali untuk kode ini belum dapat melihat hari ini karena masih belum, kodenya masih belum berjalan dengan semestinya. Mungkin nanti akan diperbaiki kembali. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja untuk konsep CQRS atau Combined Query Responsibility Segregation. Kita lanjut lagi ke pattern selanjutnya. Oke, baik. Pada konsep selanjutnya terdapat transactional outbound pattern, yang dimana pada gambar tersebut yang ditampilkan transactional outbound pattern ini memiliki skema seperti berikut, yang dimana order request dilakukan proses dengan order service lalu dikirimkan kepada dua database, yang dimana database pertama sebagai menyimpan hasil order dan yang satu lagi dimasukkan ke outbox, yang dimana outbox tersebut menyimpan update order status yang diproses menggunakan Kafka, lalu menggunakan order caller dikembalikan sehingga dalam database bisa dilihat terdapat tabel proses, yang dimana jika proses itu berhasil sudah dilakukan maka akan berstatus true, sedangkan jika belum maka akan berstatus false. Oke, selanjutnya kita langsung saja melihat ke kodenya. Kodenya seperti apa? Oke. Ini merupakan order colornya. Kalau di sini saya menggunakan analogi kitchen dan juga resepsionis, yang dimana order color ini menerima, ibaratnya kitchen, yang dimana order color ini menerima dari resepsionis dari request lalu diproses. Kita bisa coba saja untuk demonya. Kita coba untuk T1. Nanti dalam prosesnya akan terlihat di sini. Setelah di execute, maka kode akan memproses seperti kemudian langsung dan melakukan record. Di sini bisa dilihat event konsumnya dengan ID dengan nama T1 sistem ID hijau, Oke, maka dengan pesan seperti ini program berjalan dengan semestinya. Baik, berikut merupakan transactional outbox pattern. Selanjutnya kita akan masuk. Oke,
Selanjutnya merupakan konsep dari sidecar pattern. Pada gambar ini kita bisa lihat terdapat sidecar pada motor, yang dimana sidecar design pattern ini terdapat fungsi utama dan juga fungsi tambahan yang dapat berjalan secara bersamaan. Dalam kasus ini kita lanjut ke kodenya saja, yang dimana pada logging dan book service, pada book service untuk menambahkan book service akan menyimpan logging secara bersamaan dengan proses secara bersamaan, tidak terpisah, seperti itu. Alasannya apa? Eh, alasannya digunakannya pattern ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep pattern terakhir yang merupakan event searching pattern. Apa itu event searching pattern? Juga di sini event searching pattern merupakan pola arsitektur di mana setiap perubahan dalam sistem tidak disimpan sebagai data akhir, tapi disimpan sebagai serangkaian event atau peristiwa yang terjadi dalam sistem. Sehingga jika kita lihat dari contoh visualisasinya, saya melakukan create, lalu melakukan confirm dan sifat lalu deliver, itu menyimpan pada setiap event tersebut, tidak pada akhirnya. Jika kita lihat dari rootnya seperti apa, user ketika melakukan auto service, lalu melakukan the time dan juga diproses oleh Kafka, lalu pada saving service apakah sudah terkonfirm atau tidak. Kita lanjut saja lihat kodenya. Ini merupakan saving controllernya dan juga merupakan order service ya. Saat melakukan order, kita lihat bahwa order setelah bisa dibuatkan dan juga terkonfirm, lalu order melakukan request dan ID name untuk presidential ini, lalu juga event. Selain coba menggunakan password, user yang melakukan paste bukan order, kan muncul order ID. Kita coba copy, kita coba refresh sebelumnya. Nah, order selesai dibuat. Selanjutnya kita put orderan tersebut dan kita ganti menggunakan order ID yang tadi dan terkonfirm ada status confirm dan secret. Nah, proses ini tersimpan. Selanjutnya kita mencoba melakukan deliver, ada deliver sukses.
Dengan demo ini, maka sesuai dengan konsep dari event searching pattern tersebut, yang dimana pada tiap event itu tersimpan eh, dalam setiap event, tidak eh, langsung di akhir.